Shalom, selamat sore bagi anak Naposo Bulung yang ada di HKBP Binjai. Hari ini kita mengadakan ibadah live streaming Atanakon Hatani Debata. Karena itu mari kita persiapkan hati, pikiran kita. Anak-anak Naposo Bulung yang ada di rumah, persiapkan Alkitab, buku ND, terlebih hati agar kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mulai ibadah kita hari ini, kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 252, ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kami mau memulai ibadah PHD Naposo Bulung yang ada di Huria HKBP Binjai ini. Di setiap rumah Tuhan buka pintu hati agar anak-anak Naposo Bulung memberikan hati pikirannya untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, berikan hikmat yang daripada Tuhan, Roh Kudus yang dari Tuhan, memampukan kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu. Terlebih di dalam melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Naposo Bulung yang ada di rumah. Kita memulai ibadah kita baca firman Tuhan hari ini. Kita buka Alkitabnya di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat kelima. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya. Batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani
yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai batu pilihan? Yesus Kristus disebut sebagai batu pilihan karena dia dipilih secara khusus oleh Allah dan ditentukan sebagai fondasi kehidupan serta dasar keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ada tertulis, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, batu penjuru adalah batu yang menentukan arah seluruh bangunan. Batu yang pertama kali diletakkan yang menjadi patokan pembangunan. Jadi sebagai batu penjuru, Tuhan Yesus adalah pusat dari segala aspek kehidupan kita. Dia adalah batu yang menentukan arah kehidupan kita. Karena itu kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas dan tujuan hidup kita. Karena Dia adalah pemegang kendali hidup kita. Artinya Dia harus menjadi pusat dan tujuan hidup kita, karena Dialah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kudus dan yang Maha Kuasa. Dialah yang mengawali seluruh kehidupan ini dan juga yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan ini. Seluruh keberadaan hidup kita pada hakikatnya menuju ke arah Yesus. Jika kita mengaku sebagai orang Kristen, tapi tidak mengarahkan hidup sepenuhnya kepada Yesus, sama artinya kita sedang berusaha melepaskan diri dari bangunan tersebut. Yesus menegaskan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Tujuan utama hidup kita sebagai batu yang hidup adalah agar kita bisa menjadi saksi bagi orang lain. Sehingga orang lain melihat pada diri kita keteladanan yang patut dicontoh. Suatu bangunan dapat berdiri teguh karena ada dasarnya yang teguh. Tanpa dasar yang teguh, tanpa dasar yang kuat, bangunan itu akan runtuh. Walaupun angin yang menghembusnya sepoi-sepoi. Orang percaya, orang Kristus juga demikian. Jika tidak dapat berdiri kokoh, jika tidak dapat berdiri teguh, tanpa dasar yang kuat, yaitu Yesus
Kristus sendiri. Dia akan menopang kita. Asal kita mau diperbaharui. Batu yang ukurannya berbeda, yang bentuknya berbeda, untuk digabungkan dan disatukan menjadi bangunan yang indah. Kadangkala batu tersebut harus dipotong dan dipatahkan. Demikian juga dengan manusia. Ada bagian-bagian tertentu dari diri kita yang harus dipotong dan dikikis, yaitu iri hati, dendam, kebencian, dan lain sebagainya. Supaya kita benar-benar diperbaharui untuk tumbuh di dalam Kristus. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita sudah ditebus oleh Yesus dengan darahnya yang tercurah di kayu salib. Sehingga kita memperoleh keselamatan. Itu semua karena anugerah Tuhan kita. Maka dari itu, mari kita jadikan hidup kita ini berharga. Mari kita jadikan hidup kita ini menjadi berkat bagi sesama. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Menjadi pedoman dalam hidup kami. Di dalam melangkahkan kaki kami di dunia ini. Terlebih Naposo yang ada di rumah mereka masing-masing. Di perkuliahan ataupun di dalam pekerjaan. Tuhan yang selalu menopang, memampukan mereka agar tidak terjatuh ke dalam pencobaan. Tidak terjatuh ke dosa yang Tuhan tidak inginkan. Ampunilah kami ya Tuhan, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Berikan kesehatan kepada Naposo yang ada di HKBP Binjai ini. Di setiap pemikiran, setiap pekerjaan, Tuhan yang mendahului mereka. Agar mereka tetap berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Kami serahkan jiwa raga kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 256 ayat 1 dan ayat 2.
di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Orang Kudus itulah yang menyertai kita sekalian. Amin.